Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam Om. Ke-14 SWT 1111. Kenapa saya berulang kali? Tujuan saya adalah teman-teman semuanya agar lebih paham, ya, lebih paham. Jadi untuk maaf, keputus tadi salah memilih wifi-nya. Oke teman-teman sekalian, saya ulangi lagi tujuan kita latihan hari ini. Tolong semua wajib video ya. Semua hari ini wajib video karena teman-teman saya nggak mau ada yang sambil tiduran atau sambil nggak apa-apa, nggak pakai kaos, nggak pakai apa di jalan nggak masalah. Yang penting teman-teman ikut ya. Saya tujuannya mau pakai kaos, pakai sarung nggak apa-apa. Ini Zoom itu yang penting atasan, bawahan nomor sekian. Oke, kita akan bahas mengenai latihan yang kemarin saya berikan. Tujuannya adalah biar hari ini membahas benar-benar Anda paham. Dan nanti saya acak ya, untuk yang mengerjakan, yang menjawab, itu acak ya. Saya silakan misalnya Galang nomor 1, nomor 2, soalnya gitu ya. Saya nggak ikut nomor absen. Jadi teman-teman harus siap ya. Harus siap menjawab. Makanya kemarin saya minta perhitungan. Itu tujuannya adalah untuk biar teman-teman lebih paham ya, lebih paham. Jadi kalau misalnya ini, oke, siapa nih? Bikin ke toilet ya nggak apa-apa. Ke toilet nggak usah pakai video ya. Takutnya nanti ke toilet lupa handphonenya masih aktif video ya. Nanti yang seneng si apa nih? Johannes terus apa? Paulin. Johannesnya itu ada 2 ya. Oh ya, yang satu cowok, yang satu Johannes sama Johanna beda ya. Johannes. Oke, semua udah absen ya. Semua udah absen ya. Oke, hari ini kita akan mulai dengan latihan kemarin. Nah, sekarang teman-teman silahkan dibuka soalnya. Nanti soal dari penyerahan. Kenapa dipilih PPNBM itu lebih sulit ya, lebih sulit, ada lebih komprehensif, ada PPN dan PPNBM. Karena kemarin UAS juga, UTS juga PPNBM karena itu ada perhitungannya. Tapi nanti kalau soalnya seandainya di UAS tidak ada PPM, berarti rezeki Anda, berarti lebih mudah. Ini latihannya lebih sulit gitu misalnya seperti itu ya. Oke, kita akan mulai untuk materi kita. Jadi kemarin saya udah ya. Ya sekarang teman-teman silakan dibaca soalnya dulu. Dibaca soalnya yang nomor 1. Ini saya akan menyampaikan, kemudian masuk apa gitu ya. Saya ini saya pilih acak. Ya. Tolong si Rojikul Khair dibaca dulu soal nomor pertama, Rojikul. Baik. Yuk Mas, yang penyerahan itu. Ya, tanggal 2. Mengirimkan Ya. mobil 10 buah sedan pesanan PT Kirana Maju, NPWP-nya 01 200 205 401.000 dengan nilai per unit Rp562.500.000. Dalam harga tersebut telah terkandung PPN dan PPNB. Nah, perhitunganmu gimana perhitunganmu? Nah, kita pakai rumus namanya gross up ya.
Perhitungannya si Rozi gimana sih? Untuk DPP-nya, pertama nilai 562.500.000 itu dikali 10. Kemudian karena di sini terkandung PPN dan PPNBM, di mana PPN-nya 10% dan PPNBM-nya 40%, maka ada penyesuaian itu dikalikan 100 per 150. 150 karena PPNBM-nya berapa? 40%. PPN-nya 10 sama Ya. PPNBM 40. Iya. Nah, jadi berapa? Menurut kamu hitungannya PPN-nya berapa? PPNBM-nya berapa? Didapat untuk PPN-nya 375 juta. Kemudian untuk PPNBM-nya 1,5 miliar. 1,5 miliar. Ini kan 10 mobil ya? Ya. 10 mobil. Ini teman-teman kadang-kadang nggak jeli. Dikalikan yang satu mobil sehingga harga total per mobil malah jadi murah banget gitu ya. Cuman berapa itu 37.500. Ada yang pernah 10 itu nggak dikalikan 10. Jadi teman-teman tolong diteliti. Kalau 10 mobil kalikan 10. Kalau ini 10 mobil per unitnya dibagi 10. Terus ini pakai merumus rusap. Nah kan kalau ada hanya include PPN berarti per 110 DPP-nya. Tapi kalau ada PPNBM 110 plus T. T-nya adalah tarif. Kalau tarifnya 30 berarti ya jadi per 140. Kalau tarifnya 20 per 130 karena include PPNBM dan PPN. Ya, ini tidak boleh gagal paham untuk hitungan seperti ini ya. Jadi secara perhitungan yang saya slide ini, Mas Roji kode faktornya berapa? Roji, kau udah hilang? Rojinya mana Roji? Rojinya mana nih? Ke toilet? Masih ada terkendala kondisi, Pak. Sinyal. Oh, ya udah nggak apa-apa. Si Rojinya, kondisi sinyal atau saya? Bukan ya? Roji ya? Rojinya, Pak. Iya ya, oke nggak apa-apa. Rojinya di sinyal. Jadi teman-teman, ini Anda lihat seperti ini benar sekali. Jadi nanti kode fakturnya jangan sampai salah lagi. Kalau misalnya, oh ya, UAS itu waktunya saya bacain dulu ya. Nah, ini saya biar Anda paham ya. Ini dosen lab ya bocorannya nih. Mau kisi-kisinya atau mau apanya? Ya. Mana tadi? Oh ya, nanti soal itu Anda mengerjakan tetap 90 menit. Kemarin saya sudah usul agar 90 menit itu ditambah dengan 10 sampai 15 menit untuk administrasi scan dan sebagainya. Ternyata kayaknya kebijakan sementara ini ambil ini 90 menit itu adalah termasuk scan dan sebagainya. Jadi teman-teman tolong efektif itu antara 60, 70 sampai 75 lah, 15 menit untuk administrasi dan bengeknya. Jadi teman-teman silahkan dipersiapkan kalau mengerjakan tugas. Pak, benar hitungannya atau yang penting selesai tapi scan. Kalau saya benar semuanya dan termasuk scan-nya selesai. Nah, tapi tolong diperhatikan lagi ya. Anda harus manage waktu. Kondon ya, kondonnya dihitung benar waktunya, jangan sampai Pak tiba-tiba waktunya habis gitu ya. Ini kenapa saya hitungan. Jadi kemungkinan sih kayaknya nggak pakai faktur pajaknya karena kita ada SPT-nya ya kemungkinan. Tapi Anda kan udah faktur pajak udah jelas ya. Faktur pajak tolong kalau seandainya ada perintahnya kan kita nggak tahu nih soalnya nanti. Kalau ada membuat faktur berarti tolong nama penjual, nama pembeli, nomor faktur, nomor seri harus benar. Kalau Anda salah berarti bukan mahasiswa saya. Sampai nomor faktur. Biasanya yang kebalik-balik itu tidak dipungut sama dibebaskan aja pada ketukar. Kan Anda open book. Kode faktur pajak di print kalau Anda males. Ya di print ditaruh depannya laptop. Kode faktur jangan sampai salah. Ini open book aja salah gitu misalnya kayak kemarin. Jangan sampai ya. Karena kalau salah itu kurang bayar ribanya akan nyasar kemana-mana. Tidak dipungut juga yang dipungut juga apa nih menentukan ya 03 itu ya itu tuh sebenarnya nggak begitu berpengaruh kalau mau
jadi 02, jadi 03, sama-sama dipungut karena tidak lebih bayar, tapi harus Anda benar. Oke, kita mulai kembali lagi ke tadi. Jadi 70 per ini. Oke, terus selanjutnya soal berikutnya kita baca si Ivana Grace. Ivana, tolong baca Ivana. Soal kedua, ya ini DPP-nya 375, 1.500 PPNBM-nya. Ya, terus si Ivana, tolong baca Ivana. Iya, Pak. Mengirimkan tagihan kepada bendahara pemerintah Kota Bandung, NPWP sekian atas pembelian 4 buah sedan dengan nilai per unit Rp656.250.000. Dalam harga tersebut telah terkandung PPN dan PPNBM. Ya, masuk kemana, Mbak? Halo, Ivana. Ya, Pak. Ya, jawabannya masuk kemana? Masuk ke A2, Pak. A2, PPN-nya berapa? PNBM-nya berapa? PPN-nya jadi 175 juta, PPNBM-nya 700 juta, Pak. Ivana, tolong ulang lagi, ya. Ya, Pak. Tadi PPNBM-nya berapa? Itu-nya berapa? PPN-nya 175 juta, PPNBM-nya 700 juta, Pak. 700 juta. Ini tanggal fakturnya tanggal kapan? Tanggal 5, Pak. Tanggal 5. Ya, karena itu tagihan. Kalau misalnya pengiriman barangnya tanggal 1, tagihan tanggal 5, buat tanggal berapa faktur pajaknya? Tanggal 1, Pak. Ya, ayo. Tanggal 1 atau tanggal 5? Tanggal 5, Pak. Ya, jadi kalau pemungut untuk bendahara itu adalah saat tanggal penagihan. Tolong nih, jangan sampai sekarang lagi. Tapi kalau BUMN sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat penyerahan barang atau pembayaran, ya. So, ini aja pada bingung kan, saya cek. Kenapa itu tulisan soalnya mengirim tagihan? Berarti saat tagihan kalau untuk bendahara pemerintah. Tapi kalau untuk ke PT lain saat pengiriman barang atau saat mana yang lebih dulu. Kemudian kalau misalnya ngirimnya ke BUMN, ya itu adalah saat tanggal pengiriman barang atau saat pembayaran mana lebih duluan. Tapi kalau untuk bendahara saat penagihan, itu aja tanggal faktur pajaknya. Ya, jadi totalnya adalah saya belum nge-share ini lagi ya. Karena keputus tadi. Ya. Jadi totalnya berapa? 1.750, 175, 700 ya? Benar? Mbak Grace? Benar ya? Benar. Ya, seperti ini ya. Ya. Oke. Totalnya itu kan berapa? 1.5 maksud ini totalnya, DPP-nya. Anda cari gross up, hitung ulang aja kalau misalnya ragu-ragu gitu ya. Kalau ragu-ragu berarti kan Anda ngitungnya di sini berarti kan seharusnya kan dari 4 motor itu 652 dengan DPP seperti itu. Ini per harga per motor ya, per unit. Jadi 656 kali 4. Totalnya seperti itu. Oke, soal berikutnya kita ajak lagi. Kevin, Daniel, yuk, Vin. Kevin. Tanggal 7 mengirimkan mobil 2 buah sedan pesanan PT Aneka Tambang dengan NPWP sekian dengan nilai per unit 420 juta. Dalam harga tersebut telah terkandung PPN dan PPNBM. Aneka Tambang itu BU MN. Kode fakturnya berapa, Mas? 03, Pak.
Ya, 03. Oke ya. Terus kemudian di PPN-nya berapa? PPNBM berapa? Langsung aja gitu. PPN-nya 56 juta, PPNBM-nya 224 juta. Ya, oke. Ya, benar sekali. Jadi, nah ini teman-teman, ini nilainya ya, kalau ada PPNBM nilainya 4, saya berkali-kali sudah ngomongkan ya. Jadi nilainya Anda itu kalau mengerjakan PPNBM itu, ini Anda kalau mengerjakan PPNBM itu nilainya ini ya, tanggal faktur ya, tanggal fakturnya tanggal faktur, nomor faktur pajak. Nah ini kode seri faktur pajak, kemudian tanggal faktur pajak. Ini akan ada nilainya. Nah, ya, jadi di sini ya 03 560 56 224. Benar nggak Mas Kevin? Udah ya? Sesuai angkamu? Mas Kevin? Iya, Pak. Benar angkanya? Mana, Pak? Agak turun dikit. Oh, tanggal ini kan? Tanggal 7. Iya, ini kan? Yang saya share benar nggak sih? Iya udah, Pak. Oh iya, udah kan? 560, kemudian 56 sama 224, benar? Iya, Pak. Iya. Ya, oke. Soal berikutnya, saya acak lagi. Berarti siapa tadi ini? Ini siapa ya? Tita, Indasari ya. Pak. Iya, Pak. Ya, silakan, Pak. Melalui counter yang tersedia, menjual cash spare part ke CV mekanik ahli, non-PKP NPWP 2490992249909, senilai 33 juta termasuk PPN. Masuk ke mana? Itu masuk ke A2. Dua atau mana? Melalui counter loh ya. Ini termasuk pedagang eceran atau bukan? Coba yang lain berpendapat. Masuk ke AB, Pak. Masuknya kemana? Ke SPT AB. Ya, AB. Termasuk penyerahan yang Gungungkan, faktur yang digungungkan. Ya, karena ini kan kalau saya ngomongkan, kalau soalnya munculnya penjualan melalui penjualan secara eceran. Kalau Anda nggak punya eceran, penjualan melalui counter kan ini kan nggak pakai faktur pajak. Ya, karena dia adalah orang pribadi, pembeliannya secara cash, maka ini penyerahan yang digunggung. Yang digunggung itu boleh tidak menggunakan faktur pajak standar. Nanti stroke dan sebagainya. Jadi masuknya di formulir AB. Ya, ini masuknya di AB. Begitu. DPP-nya berapa? DPP-nya? 30 juta. 30 juta. Ya, PPN-nya. Paham ya? Tadi Ya, Pak. kalau kamu masuk ke A2, kode fakturnya berapa? Kita. Bagaimana Pak? Kurang jelas tadi sore. Tadi kamu masuk ke A2, kode fakturnya berapa tadi? 1, Pak. 01 tadi, Pak. Oh, nah kan dia ini non PKP dia nggak butuh degradedkan dia. Jadi meskipun ini kadang-kadang orang pribadi yang beli, tapi ini udah CV, jangan terkecoh dengan CV-nya, tapi dia adalah karena dia menjual secara cash, bahasanya cash berarti adalah menggunakan melalui counter, berarti dia datang beli langsung, itu eceran, ya, maksudnya di eceran. Jadi kalau misalnya ini kebetulan motor, kalau sepatu Bata atau sepatu Nike
Di sebelahnya ada pabrik, beli langsung di sebelahnya. Itu termasuk eceran. Oke, lanjut ya. Sekarang saya lanjut lagi. Samara Putri. Samara. Samara kok dia ya? Ini pakai foto atau apa dia? Ini gagal koneksi ya? Kalau gitu ganti deh Agnes. Olivia, Agnes. Yo Agnes, baca Agnes. Iya, Pak. Menjual, melakukan ekspor ke Bakerfield Motor Australia dengan PEB 389 senilai 603.500 US dollar. Masuk ke yang Nah, udah ngerjain belum? Ya. sudah, Pak. Ya, ekspor A1. Berapa PIB-nya? PEB-nya? PEB-nya 7989. Terus ininya jumlahnya berapa? 603.500. Ini ya. 789. Dolar dikalikan, maaf Pak, 603 US dollar dikalikan 14.500. Ketemunya? Udah ngerjain belum toh? 875.0750.000. Udah ngerjain belum? Kok masih membaca Yang ini merapat? kelewatan Pak ternyata. Oh. Lah kok Tiba-tiba kelewatan? langsung ke 15, iya. Kamu langsung ngerjain nomor tadi. Soal yang berapa? Kok bisa kelewatan? 15 Pak, yang 12 kelewatan. Nah, ini nah ya. Latihan di rumah aja kelewatan. Kenapa saya tolong diteliti, nanti jangan sampai pas ujian yang sebenarnya Anda kelewatan lagi gitu ya. Oke. Ini kalau ada soalnya misalnya ada kurs BI sama kurs KMK, menggunakan kurs KMK ya. Kursnya KMK. Ya. Benar-benar aware ke kalian biar siap untuk siap-siap. Kalau Anda kurang jelas silahkan japri ke saya. Saya buka 24 jam untuk Anda jika kurang paham ya tentang penghitungan. Lanjut. Lanjut sekarang ganti yang cowok lah. Rahman, Man. Ayo Muhammad Rahman. Ya, Pak. Tanggal 15 memberikan sumbangan berupa 1 buah mobil pustaka keliling kepada Yayasan Anak Hebat NPWP tertera. Harga unit bila dijual secara komersial adalah sebesar 810 juta termasuk margin 20% serta PPN dan PPNBM. Kode fakturnya berapa dulu? Fakturnya 04, Pak. Nah, ini saya sampaikan ya, ini kode fakturnya 01, 02, 03, 0. Soalnya kebetulan urut ya, urut. Jadi Anda jangan sampai kode faktur pun diisi sampai terakhir. Ini ya. Ini kan tahun 2019, berarti 19, 2000 sekian, terus apa namanya? 9 kan nomor serinya dikasih nomor 923, berarti berikutnya 924, 925. Nah, kebetulan pas ke yayasan ini ya urutan keempat itu 926 ya. Jadi teman-teman silakan pakai apa namanya nih, nomor serinya juga harus lengkap ya, harus lengkap. Oh, saya tadi lupa kenapa nggak pakai headset ya. Bentar ya, saya ambil headset bentar ya, biar Anda lebih jelas. Kurang jelas ya teman-teman. Yuk kita lanjutkan lagi tadi udah ya. Berarti menggunakan 04 karena untuk yayasan tadi si Rahman ya. Oke, kita lanjut. Saya ajak lagi si Rizky Febriani. Rizky. Iya, Pak. Ya, silakan. Ya, Anda nomor soal berikutnya. Tanggal 15 kan, Pak? Ya. Menjual mobil konter yang tersedia spare part senilai 66 juta termasuk PPN kepada
UD berdikari UMKM yang belum memiliki NPWP. Jadi ini masuk ke AB, Pak. AB ya, karena counter. Pokoknya kalau ada katanya counter, gerai, toko, dan sebagainya itu Anda menggunakan AB ya, maksudnya di AB. Ini namanya pedagang eceran, sebagai pedagang eceran. Boleh menggunakan itu. Oke, DPP-nya berapa, Mbak? 60 juta, Pak. 60 Dikeluarkan juta. dulu komponen Ya, ya. Oke. Selanjutnya si Chandra Ningtyas. Yuk, Chandra. Iya, Mbak. Ya, silakan. Soal berikutnya ke kawasan berikat itu. Ya. Berikutnya transaksi tanggal 18 menyerahkan 5 buah stasiun wagon kepada PT Berikat Ciamik, PKP pengusaha pemilik dan persewaan villa di kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung. Harga 1 unit adalah Rp562.500.000 termasuk PPN dan PPNBM. Setelah saya ini pakai kode faktur pajak 07, terus masuk 07. ke formulir A, ya. Terus masuk ke formulir A2, DPP-nya 1.875.000.000, PPN-nya 187.500.000. Ya, oke ya, ini tepat sekali. Ini termasuk tadi kedudukan KEK, kemudian kawasan berikat, kawasan bebas itu sama. Kalau masuk ke kawasan bebas pun bukan dibebaskan ya, bukan 08 ya, tetapi adalah 07. Misalnya Anda mengirim barang ke Batam, itu bukan 08, 07. Tapi yang untuk kalau barang tidak berwujud atau jasa itu bisa dibebaskan. Atau teman-teman sekalian, ini adalah Anda ini PT-nya berikat, tapi ini kawasan ekonomi khusus. Jadi kedudukan kawasan ekonomi khusus, kawasan berikat itu sama. Kalau penyerahan ke sana itu tidak dipungut. Jadi 07. Jangan sampai Anda ketukar lagi 08 ya. Kalau 08 itu efeknya pajak masukannya nggak dapat dikreditkan karena dia dibebaskan begitu. Kalau 07 pajak masukannya masih dapat dikreditkan. Ya, oke. Jadi ini 07 038 DPP-nya 1875 karena ini berapa mobil, Mbak? Nah, ini tolong dicek lagi 5 mobil dikalikan 5 ya. Kemudian 1750. Ya, ini. Nilainya ini 4 loh ya. 1 kode faktur pajak, tanggalnya, PPN-nya, terus PPNBM, nilainya 4. Jangan sampai salah, hanya karena gini salah kan sayang banget, hanya kode fakturnya salah. Harusnya ada 100, bisa menjadi kurang ini. Jadi kalau saya rata-rata dari soal, misalnya soalnya 20, itu satu soal misalnya yang paling banyak yang ada PPNBM-nya, poin porsinya. Yuk lanjut, sekarang kita lanjut lagi si siapa nih? Diva. Yuk Diva Asri. Iya Pak. Ya, jadi nomor tanggal 19 itu menjual secara tunai 3 buah minibus kepada perwakilan organisasi internasional UNICEF Indonesia dengan NPWP sekian. Harga 1 unitnya itu 380 juta, tapi sudah termasuk PPN dan PPNBM. Transaksi ini masuk ke A2, lalu untuk DPP-nya itu dikurangkan PPN dan PPNBM dulu. Jadi karena PPNBM-nya 40%, jadi dikali 100 dibagi 150, DPP-nya itu 760 juta, Pak. 760 juta. Oke, benar ya. 08. Ini kan dibeli secara tunai. Kenapa nggak digunggung? Ayo. Ya, jadi gini, nggak mungkin lah mobil jualan eceran gitu ya. Tapi teman-teman sekalian, kita ya secara logika aja. Jadi kalau mobil ini dia kan menggunakan faktur pajak karena usaha pokoknya kan di situ ya. Jadi di situ kalau ada yang tadi ada yang pembelian tunai melalui melalui counter. Nah, biasanya ada melalui counter aja kalau yang digunggung. Meskipun tunai, kalau ini adalah kedutaan ya pasti ya dia tunai itu bisa juga dengan sama. Sekarang kalau untuk online marketplace
itu nggak bisa dikatakan tunai itu transfer dan sebagainya. Maka dia dimasuk juga meskipun melalui transfer dianggap sebagai pedagang eceran kalau online marketplace. Oke, kita lanjut. Jadi udah urut ya ini ya 01, 02, 03 dan 08 udah muncul semuanya. Kurang satu lagi. 09-nya seperti apa? Ini kita lihat. Yuk. Soal berikutnya si Juan Tomo, Juan. Baik, Pak. Soal berikutnya, menjual merek dagang Kanada senilai $50.000 Kanada. $1 Kanada nilainya Rp10.600. Jumlah telah dicatat sebagai penghasilan berdasarkan tagihan nomor INF 22900. Ini masuk ke A1, Pak, ekspor BKPTB. Dia nilainya itu, nilai DPP-nya sebesar 530 juta. Ya, 530. Ini kan tarifnya juga 0 kan ya kalau ekspor ya. Ya, jadi sebenarnya kan nggak masalah seperti itu, tapi dicatat. Nah, ini ada nilainya sendiri. Ini nilainya ada PIP dan BKTP satu transaksi gitu ya. Oke, lanjut Mas Jadwantono diganti sekarang. Saya pengen siapa nih? Yang belum siapa ya? Joanna Cynthia Huta Barat. Iya, Pak. Ya. Berarti masuk ke perolehan ya, Pak? Iya, mesin oven. Tanggal 4, peristiwa hukumnya mengimpor dari... Kok tanggal 4 toh? Tanggal 20? Oh iya. Nah ini 20. Jangan sampai, Anda ngerjain nggak, Joanna? Saya kira udah ke yang ini, Pak. Lah kok saya kira, ngikutin nggak dari tadi? Ikutin, Pak, ikutin. Nah, jangan saya kira. Ini kita live aja, apalagi kalau saya nggak video, nanti Anda nggak ini fokus nanti. Ini kita video aja yang saya kira masih lewat. Yuk, dibaca ya, tanggal 20-nya. Tanggal 20, menjual blok mesin kepada PT Andika, pemilik bengkel yang belum ber-MPWP. Berarti masuknya ke AB, Pak. Ya, mana toh? Besar. Kan tanggal 20. Oh, menjual nah, mesin kamu, mana? Maaf nih, coba, kamu kemana sih? Kok dari tadi? Tadi 2 kali. Ya, makanya diikutin tanggalnya. Dipegang semua, pegang soalnya, urutannya. Kita sudah sampai tanggal berapa gitu loh. Kok 2 kali kelewatan. Ya, ulang lagi. Jangan ngalamun ya. Iya, Pak. Tanggal 20, menjual mesin oven yang mesin oven dengan harga beli 5.280.000.000 termasuk PPN dengan masa manfaat 8 tahun. Saat dijual, sisa masa manfaatnya tinggal 1 tahun. Terjual dengan harga wajar 20% dari nilai sisa buku. Berarti DPP-nya itu 0,9 untuk penyerahan aktiva yang dengan tujuan untuk tidak diperjualbelikan. Lalu DPP-nya itu kan 5.280.000 itu termasuk harga PPN, berarti 5.280.000 dibagi 1,1 dikali 7/8 dikali 20%, hasilnya DPP-nya 840 juta, Pak. PPN-nya 84 juta, PPNBM-nya tidak ada. Ya. Ya, teman-teman, ini karena terjual dengan harga wajar 20% dari nilai buku seperti Anda dibagi tadi. Si John, saya tanya ini mesin oven. Kalau misalnya mesin yang dijual mesin oven roti masuk 16D enggak? Masuk 16D enggak, John? Kalau misalnya yang dijual tadi adalah mesin oven roti, makanan yang di rumah atau mesin microwave, masuk enggak? 16D atau bukan? Harusnya sih bukan. Bukan. Kalau yang untuk keperluan rumah tangga tidak ada berhubungan dan waktu belinya tidak dapat dikreditkan, itu maka pas menjual bukan menjadi 16D. Tapi ini kan ovennya mesin oven cat ya, cat mobil. Jadi untuk biar cepat sampai kering. Nah ini maka dia
tetap menjadi 16D. Ini harus Anda. Jadi DPP-nya berapa, Mbak? DPP-mu tadi berapa? 840 juta. DPP-nya? DPP-nya berapa? DPP-nya tadi saya 840 juta. Nah, coba dicari di situ. Ada yang bisa jawab nih, sudah saya kasih perhitungannya. Yuk, buat aktivitas kalian. Angka 720 itu dari mana, yuk? Carinya 720. Ya, Pak. Ya, silakan. Siapa? Saya, Pak. Ya, oke. Siapa? Rozikul. Iya, Rozikul. Yo, kamu ngitungnya gimana? Tadi kan diketahui kalau nilai sisanya tinggal 1 tahun. Jadi ada penyesuaian 1/8 dari masa manfaatnya. Kemudian di situ ada keterangan kalau dia terjual dengan harga wajar 20% dari nilai buku. Berarti yang dari awalnya 100% ditambah 20%, jadi ada penyesuaian dikalikan 120%. Sehingga untuk perhitungannya 5.280 juta dikali gross up-nya 100/110, kemudian dikali penyusutannya tadi 1/8, kemudian dikalikan dengan apa tadi? Terjual dengan harga wajar 20% dikalikan 120%. Didapat 720 juta, Pak. 20% kali tadi ya, ininya. Itu kalau apa namanya terjual dengan harga wajar 2% dari nilai siap buku, berarti ditambah ya, ada marginnya ya? Ya, ditambah 20%, jadi 120%. Iya, 120% ya, jadi lebih tinggi dari nilai siap buku. Kalau nilai siap buku berarti kan di bawahnya itu, bukan 720, bahkan bisa menjadi nah, itu kalian 120%-nya. Begitu ya, tadi siapa tadi Mbak John ya, diteliti lagi ya, biar Anda lebih teliti. Ini karena ada masa manfaat, ini lebih sulit ya. Kemarin kan juga penghitungan kembali pengguna pajak masukan yang soal yang sebelumnya, saya udah latihannya lebih sulit-sulit, sehingga Anda sudah terbiasa dengan ini. Kalau dapat lebih mudah, itu Anda akan lebih lancar. Nanti nggak nyampe 70 menit atau 80 menit, tapi 60 menit sudah selesai. Ya, jadi Anda cukup santai-santai. Yuk kita lanjutkan sekarang. Benar, makasih Mas Rojik ya. Kamu nanti UAS harus lebih gitu lagi ya. Kan kemarin UTS perlu di support ini ya. Oke, sekarang Faiza. Faiza malah tidur nih. Faiza. Ya, Kamu mau tidur gimana tuh? Enggak, Pak. Oh, lah dipanggil-panggil telat kok. Ya, Faiza. Tanggal berapa itu? Tanggal 20. Ya. Jual blok mesin kepada Pak Andika, pemilik bengkel yang belum ber-NPWP senilai 44 juta termasuk PPN. Itu masuknya ke A2, Pak. A2 yang di mana? Berapa? A2 atau masuk di Gunggung? Kan dia nggak ber-NPWP. Oh, berarti maksudnya ke AB ya, Pak? Ya, ini blok mesin tuh, ini loh, mesin-mesin yang rusak gitu loh. Ya, scrap, kemudian dikasih gitu ya. Atau ini dia masuknya di masuk ke AB ini ya. Kan dia orang pribadi, dia nggak ber-NPWP, dia nggak butuh pengkreditan. Ya, dia nggak ber-NPWP ya. Jadi menggunakan masuk ke di Gunggung aja. Oh, gitu. Tapi sebenarnya kalau di Gunggung sama Anda masuk di sini NPWP-nya nih 000 gitu ya, misalnya Pak siapa, itu kurang bayarnya tidak berbeda, cuman hanya klasifikasinya aja. Klasifikasi nanti karena ini adalah orang yang langsung, kemudian dia tidak ber-NPWP, dia kita masukkan di yang di Gunggung aja.
Yuk, Berarti lanjut. nanti kalau ada soal yang tidak ber-NPWP berarti maksudnya ke Digunggung aja lah. Nah, apalagi ada tulisannya ke counter, ke toko, ke gerai, penjualannya itu masuk digunggung aja. Kan ininya, ya 40 juta ya. Terus lanjut sekarang berapa? PPN-nya 40 juta, Pak. 40 juta ya. 40 juta. 4 juta. 4 juta maksudnya, ya. Pak. Ya. Ini tadi yang digunggung tadi ya. Kan 40 ditambah berapa? Tadi yang digunggung 2 kali ya? 3 kali ya? 40 ditambah berapa nih? UD berdikari tadi. 60, 100. Ditambah lagi yang digunggung ya. Ditambah 30, pas ya. 130 juta itu ke mana tadi? Halo? Ya, Pak. Ke mekanik ya. Jadi yang digunggung 3 kali, 30 juta kepada CV mekanik, 30 ditambah satu lagi tadi mana nih? 60 juta untuk 60 UD juta dan berdikari, Pak. 40 ya. 40 pas ya, 130 ya. Ya teman-teman Ya, gitu. Tapi sebenarnya kalau yang begini itu kurang bayarnya di akhir tahun nanti mau digunggung atau di apa namanya di faktur pajak itu sebenarnya hampir sama, kurang bayarnya sebenarnya. Tapi untuk administrasi ini kalau yang boleh kepada yang melakukan penyerahan eceran boleh kata-katanya dapat ya dimasukkan di di AB seperti itu ya untuk pedagang eceran biar tidak ribet karena dia tidak ber-NPWP. Itu salah administrasi aja sebenarnya. Oke. Baik, Pak. Ya, terus sekarang terakhir itu ekspor. Sekarang si Reza Firmansyah. Baik, Pak. Untuk transaksi tanggal 23, mengekspor ke Kuantum Motor Hong Kong spare part senilai total $595.000 Hong Kong dengan kurs $1 Hong Kong sama dengan 12.400 rupiah dengan PEB 9037. Masuk ke A1, Pak. A1 ya ekspor, karena ya. Ekspor, dengan ya. nomor dokumen tertentunya PEB 9037 tanggal 23 Maret, DPP-nya 595.000 dikali 12.400 jadi sejumlah 7.378 juta. Ya, oke, makasih ya, makasih Mas Firman ya, betul sekali ya maksudnya di A1 menggunakan kurs saja nanti pokoknya di soal kalau dikombinasikan dengan kemarin kan kita nggak pakai kurs, kemudian udah rupiah, sekarang ada uang muka, kemudian ada PPNBM, kita udah simulasi bermacam-macam. Kita harapkan Anda di UAS clear bisa minimal nilainya 80 ya. Ya. Setuju nggak? Jadi semuanya gitu loh, minimal itu. Ada yang 100 gitu ya. Nanti jangan kalah ya, kemarin di kelas sebelah itu UTS-nya yang 100-nya 3 orang. Ya. Nanti kita harapkan di kelas ini juga banyak lagi lah, bisa 10 orang. Selanjutnya siapa tadi ya? Nah, sekarang perolehan. Kalau perolehan kita sekarang si Rona Susan. Susan. Iya, Pak. Besok gede kamu mau jadi apa? Iya. Oke, Susan, yuk. Yang perolehan ya, Pak. Ya. Tanggal 4, mengimpor dari Steel Avenger USA berupa baja ringan anti karat dengan nilai impor 450 juta dengan PIP 212. Itu masuk ke B1, Pak. B1 ya. Oke ya. Ini nanti yang ini total ini juga ada nilainya ya. Saya ulang dulu sebelum ke si Susan tadi. Ini totalnya ekspor udah. Totalnya AB tolong dicocokin dulu ya. Yang AB, yang A2 tadi totalnya di bawahnya ini 986.
ya. Anda cocokin, tolong di yang masih salah, tolong nanti dipindahkan ke AB. Nah, sekarang kita sudah pindah ke B1 perolehan ya. Tadi ekspornya. Ini totalnya harus Anda hitung. Jangan Pak saya nggak sempat menjumlah Pak, gitu. Jangan sampai. Perhitungannya sekali lagi tolong dibuat di UAS. Ya, di UAS Anda buat perhitungan. Kalau tiba-tiba nih sudah dikirim perhitungannya telat, tolong japri ke saya detik itu juga selesai UAS ya. Langsung di WA ke saya, nggak apa-apa saya pertimbangkan. Saya hanya sebagai pertimbangan ya. Tapi detik itu juga nggak boleh nanti malamnya atau besoknya. Pas selesai. Ya, yo, coba boleh ngomong. Suaranya bantermen. Oke, selanjutnya kita tadi PF impor ya, mana Mbak? Ya B1. Ya, ini kebetulan soalnya adalah rupiah. Nanti kalau Mbak Susan mana Mbak Susan tadi? Ya, Pak. Nah, ya nanti kalau soalnya dalam bentuk dolar biasanya rumusnya gimana, Mbak? Misalnya ada nilai impor? Nilai impor itu dari chief ditambah biaya maskan. Biaya masuk, Pak. Ya, biaya masuk. Misalnya CIF-nya 100, 1000, C-nya berapa, IN-nya berapa, rate-nya berapa. Karena insurance-nya ada berapa persen dari C gitu. Anda harus latihan sendiri. Biaya angkutnya ada, biaya masuknya sekian persen dari CIF. Nah, itu Anda harus dihitungkan sendiri lagi aja. Gitu. Oke, selanjutnya apa nih? Kita ulang lagi, lanjut. Farah tenan ke Farah, ayo Farah. Farah Hania. Nah, ini tujuan ya, saya. Pak. Yo, silakan Farah. Tanggal 5 membayar tagihan tiket pesawat dari PT Garuda Indonesia dengan NPWP sekian yang digunakan direktur pemasaran dalam perjalanan dinas senilai Rp7.800.000 tidak termasuk PPN dengan nomor faktur pajak sekian. Atas transaksi ini masuknya ke formulir B3. Nama penjual BKP-nya PT Garuda Indonesia, NPWP-nya sekian, kode dan nomor serinya 010, tanggalnya 5 Maret, DPP-nya 780.000, PPN-nya 78.000. PPN-nya berapa? 78 ya. 78. Iya, oke. Jadi ini kalau misalnya PM itu ya, ini Anda abaikan kode fakturnya aja ya, karena kan sudah ini Garuda yang menerbitkan, jadi kita faktur-faktur pajaknya ini nggak saya hitung nomor seri karena sudah ditentukan di situ. Terus kemudian kalau kecuali kita nagih ke Garuda, kalau nagih Garuda kode fakturnya berapa Mbak? Kita misalnya jual mobil ke Garuda. Halo, Farah. Misalnya nih kita jual mobil ke Garuda, selain beli tiket. Kalau jual mobil ke Garuda, kode fakturnya berapa? Halo? 03 bukan, Pak. 03. Ya, jangan ragu. 03 Pak, karena itu BUMN gitu ya. Anda ini ya pemungut pemungut itu adalah 03. Misalnya selain BUMN juga ada badan usaha tertentu ya, badan usaha tertentu yang kecil-kecil itu juga pemungut. Kemarin kita belajar pemungut juga kan ya, untuk instansi pemerintah, PKP dan sebagainya. Oke, lanjut sekarang si Nabila. Nabila mana Nabila? Ya, Pak. Kok nggak pakai video toh, Nabila? Oh, iya lupa. Oh, jangan lupa dari tadi pindah ke laptop soalnya. Semua. Oh ya. Ya, semua pakai video ya. Semua harus pakai video nih. Saya pengen tahu keseriusan sampean untuk mengikuti materi. Jangan sampai Pak saya kurang paham Pak. Ini sengaja saya full. Tolong jangan sayang kuota. Ini adalah demi nilai Anda ya. Disubsidi nggak sih dari stan? Ya. Kuotanya disubsidi nggak kalian?
Enggak ya? Oh, nanti harusnya dapat jadi. Yuk, soal berikutnya, Mbak. Oke. Yang tanggal 5 membayar tagihan dari PT Ayo Jalan NPWP sekian Biro Pariwisata atas penggunaan jasa dalam acara outbound direksi dan karyawan PCT Building dengan nilai tagihan 125 juta tidak termasuk PPN. Itu masuknya ke B3, lalu DPP-nya 125 juta, PPN-nya 12.500.000. Ya, kenapa masuk ke B3? Kenapa masuk ke B3? Oh, karena dia ini Pak, acara outbound direksi dan karyawan capacity building. Ya, tidak dalam rangka mendapatkan, menagih, dan proses manajemen di situ. Ini masuk di pasal 98 ya, tidak ada kegiatan hubungannya kegiatan produksi. Karena ini jalan-jalan keluarga dan direksi. Maksudnya karyawan tidak dalam proses produksi. Tapi kalau perjalanan dinas ya boleh. Oke, lanjut sekarang Ismi. Yuk Ismi. Ismi mana Ismi? Maaf Pak, tadi belum dibuka itunya. Masih unmute. Ismi. Halo. Ya, Ismi silakan. Ya Pak, yang tanggal 7 ya Pak? Ya. Melakukan pemanfaatan hak paten PIT number British, ukuran jok mobil nilai pokok tagihan 300 juta rupiah dengan SSP 878. Ini nanti masuk ke yang lampiran, sebentar Pak. Yang lampiran 1111 B1, lalu DPP-nya 300 juta, PPN-nya 30 juta. B1 ya? B1 Iya, berapa tadi? Ya 300 ya, karena dia ini ya pemanfaatan BKBTB ya, ini untuk hak paten. Sudah paham ya, menggunakan SSP nyetor sendiri. SSP. Jadi kalau SSP jangan kayak kemarin soal UTS ya. Jadi kalau SSP ini perlu SSP karena dia adalah menyetornya dengan ini apa namanya BPKTB. Anda jangan membuat faktur pajak ya kalau impor. Kemarin ada membuat faktur pajak semuanya. Nah, ini tolong jangan diulangin kesalahan yang di UTS ya. Oke, selanjutnya nih siapa lagi nih ya? Saya ada lagi yang belum. Iren udah, Agnes sudah, Arif Indarto, Arif, ya Arif. Chris, kamu makan apa? Bagi dong. Ivana. Tanggal 7 membeli plat baja dari PT Krakatau Steel NPWP sekian senilai 120 juta tidak termasuk PPN. Masuk ke B2. DPP-nya berapa? DPP-nya 120 juta, ya. PPN-nya 12 juta. Ya, Anda pokoknya paham, jangan sampai keburu-buru, Pak ini termasuk PPN, Pak ini tidak termasuk PPN. Jadi tolong dicek lagi, kalau masuk PPN ya per 110. Kalau tidak ya langsung dikalikan seperti ini. Ini kadang jebakan-jebakan ini terlalu harus Anda teliti. Sekarang Robisa. Robi. Siap, Pak. Yo, silakan. Ya, untuk transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 9 menerima kiriman pesanan ban dari PT Goodyear NPWP sekian senilai 800 juta tidak termasuk PPN. Di situ masuknya ke B2 dengan DPP 804 juta dengan PPN 80 juta 400 ribu rupiah, Pak. Ulangi lagi. Menjual bannya ke PT apa? Mas Robi. Menerima kiriman pesanan ban dari PT Goodyear, Pak. Oh, Goodyear ya. Goodyear ya. Berarti Goodyear. Itu mantap banget ngomongnya. Sangat merdeka. Ya, ini menerima kiriman ya ban pesanan senilai tidak termasuk PPN 804 ya. Jadi kita masuknya ke Goodyear. Ini sudah dicatat ya, tanggal 9 804. Lanjut lagi
Gabriel. Ernest Gabriel. Siapa? Ya, silakan. Jadi yang tanggal 10 pembelian oli kendaraan dinas direksi senilai 3 juta belum termasuk PPN dari PT Oli Mobil dengan NPWP tertera khusus untuk jenis sedan. Jadi di sini saya masukkannya ke B3, Pak. Ya, betul sekali karena dia tidak dalam rangka untuk mobil sedan, station wagon atau untuk rumah direksi dan seperti itu ya. Suaranya Gabriel ini kayak penyiar radio ya, mantep banget ini. Kok tangan dulu dong, Ernest. Suaranya kok kayak mendengar radio Republik Indonesia. Anda bersama saya gitu. Kamu jadi penyiar bola aja nih. Mantap nih. Ya. Suaranya keren banget nih. Pernah jadi penyiar radio nggak? Nggak pernah, Pak. Nyanyi juga? Ngebas kamu tuh. Boleh tuh kamu jadi MC ini. Kalau di Tembang Kenangan itu siapa tuh? Bang Gomez gitu ya, Gomez ya. Yang Tembang Kenangan itu suaranya mantap itu. Sebenarnya si panggilanmu siapa sih? Ernest atau Gabriel apa? Ernest, Pak. Ernest ya. Oke, Ernest ya. Wah, Gabrielnya ada dua ya, Gabriel Lambok sama Ernest ya. Oke, sekarang Gabriel Lambok. Lambok. Iya, Pak. Sekarang Gabriel Lambok. Gabriel Lambok itu cowok ya? Oh ya. Yuk. Tanggal 12 kan, Pak? Iya. Membayar tunai tagihan jasa pemasangan kaca film dari PT Vicol NPWP sekian senilai 75,8 juta tidak termasuk PPN. Ini masuk kemana? Ke B2, Pak. B2 ya. Oke, tagihan ya. DPP-nya berapa? 75,8 juta, Pak. 75.800. Oh ya, B2. Oke, 75 juta. Yuk lanjut lagi. Terus berikutnya tadi udah ya. Rizky Febriani, udah. Yang belum lagi si Salsabila Prima. Bella, Salsa. Kamu panggilannya Salsa ya? Iya, Pak. Yuk, silahkan Salsa. Sebentar, Pak. Oh, ini. Membeli kaca mobil sebagai bagian dari unit yang penyerahannya mendapatkan pembebasan PPN dari PT Kaca Mobil senilai 50 juta tidak termasuk PPN. Berarti karena dia di pembebasan PPN berarti masuk ke B3. DPP-nya sebesar 50 juta, PPN-nya 5 juta. Nah, itu nih tagihan jasa pemasangan kaca. Itu yang tanggal berapa sih sekarang? Pembebasan 12 ya, yang kaca mobil ya. Iya. Jadi kalau ini kebetulan untuk sudah dijelaskan peruntukannya, berarti kalau ya tidak dipungut itu dapat dikreditkan. Kalau penyerahannya dibebaskan, pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. Ya, Anda harus paham seperti itu. Maka kalau misalnya penjualan untuk kedutaan kan ini misalnya gitu ya, kedutaan. Jadi kemarin kan gitu di kedutaan minta pesen mobil anti peluru. Jadi kita lihat di situ nggak seluruh pembelian spion, bumper dan sebagainya itu nggak dapat dikreditkan. Ini sih mending ya sekarang ini untuk soal PPNBM itu gampang. Kalau zaman dulu tuh tambah audionya sekian persen itu nambah PPNBM dan sebagainya. Kalau sekarang itu udah mobilnya ya mobil gitu aja karena audio, kaca dan sebagainya. Misalnya ada kamera itu sudah nggak masuk, video udah nggak masuk PPNBM. Paling nambahin senjata dalam mobil tersebut ditambahin senjata. Dengan PPNBM sekian, nah itu Anda menghitungnya berat lagi gitu ya. Nanti kan mobilnya dipakai James Bond misalnya. Oke, terakhir kawat baja, tolong dibaca Bagas. Ya Bagas. Iya Pak, kawat baja. Ya. Untuk transaksi tanggal 12 membeli kaca mobil dengan sebagai bagian dari unit yang penyerahannya mendapatkan pembebasan PPN dari PT Kaca Mobil NPWP sekian senilai rupiah 50 juta tidak termasuk PPN. Itu masuk ke
Yang B3, Pak. Kawat baja kok. Oh, tanggal 15. Iya, nggak ada hubungannya dengan Maaf. dibebaskan. Makanya saya bingung kamu kombinasi soal sendiri atau gimana kok ikut loading. Maaf. Saya salah baca. Menerima Ya, soalnya kiriman pesanan baja dari PT Kawat Baja NPWP sekian senilai rupiah 72 juta tidak termasuk PPN. Itu masuk ke B2, Pak. B2 ya. Nah, DPP-nya 72 juta, PPN-nya 7.200.000. iya, saya jadi bingung ikut loading kemana soalnya nih ya. Oke, ini benar ya. Sama 72, 78. Tadi kaca pikul tadi, kaca film udah ya, yang tanggal 12. Tanggal 12 tadi udah belum ya? Udah, Pak. Udah ya, oke. Ya, jadi ini ya, udah selesai ya berarti. Nah, ini berarti Anda pindahkan dulu nih, tolong. Yang PMB1-nya totalnya adalah 1,7 miliar. Dan 100 ini pindahkan ke B2. Terus di sini, sekali lagi ya, kode faktur pajak untuk yang di B3 ini, B2 ini nggak saya hitung nih, kalau kan sudah diberikan. Tanggal fakturnya pun juga nggak, hanya input. Jadi Anda rekap-rekapan gini aja, yang nilainya gitu. Yang banyak itu di A2. Ya, terus tapi kalau salah dikreditkan menjadi tidak dikreditkan, itu minus loh ya. Anda malah minus, ini seharusnya tidak kemudian dikreditkan. Itu misalnya poinnya 3, Anda masuk ke B3 masuk ke B2 itu minus. Anda sudah buat tapi minus, kemudian bukan ini lagi. Kemudian yang B2 masuk ke B3 juga mengurangin di situ, malah kelebihan. Jadi selain nilainya yang benar di input, tapi kalau Anda masuk B3, masuknya ke B2, itu mengurangi nilai yang di B2. Gitu ya, tolong diteliti, benar-benar diteliti dan diteliti. PM yang dapat dikreditkan diatur Pak Assessment. Oke, Razik, silakan. Bagus, Pak, ini, Pak. Itu yang di jawaban Bapak yang tanggal 5, yang B2 itu, tadi bukannya masuk ke B3 ya, Pak? Apa ya? Tanggal B2, 5. Tanggal 5. Tanggal 5 ya? Sebentar. Ini tanggal 5. Yang saya share kok ganti toh? Yang mana, Mas? Tanggal 5 apa? B5. Yang B2, Pak. B2 apa itu? Tadi yang 7, nah itu, Pak, 7.800.000-nya. Garuda kan? Tiket Garuda kan? Halo? Tapi kan tadi direksi, Pak. Kemana? Bentar ya. Yang digunakan direktur pemasaran. Ya, tapi ini untuk pemasaran, Mas. Marketing ya. Perjalanan dinas. Bacanya perjalanan dinas, Mas. Bahasanya perjalanan dinas. Jadi jangan dilihatkan oleh direktur pemasarannya, tapi digunakan untuk apa? Kegiatannya. Pemasaran termasuk di pasal 98 dalam rangka kegiatan manajemen, proses produksi dan pemasaran. Ya. Di situ adalah perjalanan dinas. Kalau perjalanan misalnya dibayar PT Garuda untuk direktur pemasaran ke dalam rangka liburan ke Bali. Nah, itu nggak boleh. Ya. Nah, bersama keluarganya, itu nggak boleh ya. Ini perjalanan dinas, Mas. Jadi dia mau promosikan mobilnya ke Jepang. Dia promosikan ke perjalanan dalam rangka launching mobil baru ke Medan, itu boleh. Ya. Lihatnya tujuannya ya, Mas ya. Tujuannya. Baik, Pak. Terima kasih, Bukan Pak. direktornya ya, bukan direkturnya. Tapi kalau rumah untuk direksi rumah itu nggak boleh. Ya. Servis untuk mobil direksi nggak boleh. Tapi mobil untuk pemasaran, nah itu boleh. Kalau mobil pemasaran boleh. Tapi kalau mobil sedan mungkin untuk pemasaran nggak boleh. Nah begitu aja. Kalau disebutnya sudah sedan, station wagon, kuncinya di station wagon ini. Tapi kalau direktur itu kita lihat tujuannya. Paham ya? Paham ya? Oke. Sekarang kita data tambahan berikutnya. Data tambahan. Izin bertanya, Pak.
Ya, silakan siapa? Johannes, Pak. Ya, ya Johannes. Mau izin Pak, sebenarnya saya masih bingung terkait dengan pembelian tiket ini. Kalau kita beli tiket kan Pak, itu biasanya nama kita pribadi Pak. Sementara orang pribadi kan bukan ini Pak, tidak bisa dikreditkan kalau tidak salah Pak. Memang tadi saya buat di B3 Pak, itu bagaimana Pak? Nggak bisa Mas. Jadi gini, kalau tiket nanti ini PT JOS Gandos Raya sepeda beli tiket pesawat nanti namakan ini nggak boleh terbang. Yang boleh terbang itu nama sesuai dengan paspor dan KTP. Tapi kita akan lihat ini untuk perjalanan dinas gitu ya. Jadi nggak mungkin ini digunakan kalau mobil digunakan atas nama PT tapi digunakan untuk direksi ya kita lihat itu direksinya seperti itu Mas ya. Kita secara inilah Anda boleh nggak terbang menggunakan KTP orang lain atau KTP perusahaan nggak mungkin. Harus sesuai dengan nama paspor kalau untuk yang nggak ber-KTP atau menggunakan ini. Tapi kan itu keterangannya adalah untuk proses pemasaran, gitu ya. Kita lihatnya di situ. Oh iya, terima kasih Pak. Ya, logikanya loh. Anda terbang boleh nggak menggunakan menaik bis pun juga nggak boleh Mas, kecuali sewa travel atas nama perusahaan. Nah, kalau travel boleh kan mobilnya. Nah itu baru digunakan. Ini nggak boleh Pak dikreditkan karena travelnya ini kan bluebird tidak atas nama direksi atau meskipun atas nama PT, tetapi dia tujuannya. Kalau ternyata untuk bersama-sama digunakan tim pemasaran ke Jawa Tengah, Semarang. Nah itu boleh. Tim pemasaran ya, bukan piknik loh ya. Tujuannya adalah memasarkan launching produk. Nah kayak gitu. Kita lihat aja, nanti di PPH-nya juga seperti itu Mas, PPH-nya. Oke? Izin bertanya Pak? Iya, silakan. Berarti bisa dikatakan PPN-nya itu nanti di-reimburse ke perusahaannya gitu ya Pak? Makanya bisa dikreditkan itu? Iya. Oh. Itu dibayarin oleh perusahaan kok Mas. Dibayari oleh perusahaan tiket perjalanan dinas itu. Bukan di-reimburse. Ya kalau dia beli dulu di-reimburse. Kalau langsung dibelikan oleh bagian accounting ya langsung di ini. Kalau saya nih, pegawai Pusdikat Pajak, mau ke Lombok, itu dibelikan oleh Pusdikat Pajak atau saya beli sendiri, saya minta ganti. Seperti itu. Untuk dinas. Yuk, Bapak, udah? izin tanya, Pak. Iya, silakan. Siapa nih? Nah, saya senang nih Pak. kalau bertanya. Kalau Anda bertanya, saya suka ya. Lanjut, yuk. Kita sampai jam Jadi, berapa? 9.10 ya? Yuk, silakan. Mau tanya Pak yang tentang PT Garuda Indonesia itu, DPP-nya itu nggak pakai tarif DPP nilai lain gitu ya Pak, yang dikali 10% dari harga tiket. Sebentar ya. Ini 7. Soalnya. Nah, ini pertanyaan bagus banget. Tadi yang nanya siapa tadi? Iya Pak. Oh ya, Ismi Via ya. Oke, Ismi Via. Ini kita lihat dulu. Ini bahasanya sudah DPP, Mbak, bukan biaya tiketnya ya? Coba. Membayar tagihan tiket pesawat yang digunakan kebutuhan dinas senilai 78, tidak termasuk PPN. Nah, ini DPP-nya adalah 10% kali 1, berarti PPN-nya 1%. Ya benar nih, seharusnya PPN-nya kalau 7.800.000 berapa? 1%-nya? Harusnya 78.000 ya Pak. Ya, benar. Ismi tepat ya. Saya malah ini ya. Ini kemarin dari beberapa dosen. Oke, benar. Makasih Mbak Ismi. Sudah diingatin ya. Ini berarti harusnya kan nilai ini. Ya. Menggunakan biro wisata. Ya berarti juga yang soal 5, yang ayo jalan itu juga DPP nilai lain itu. Ya. Halo? Iya Pak. Berarti dikali ya, 10% benar. ya Pak?
Ya, DPP-nya berarti DPP-nya ini bukan 7.800.000, tapi di sini ada 780, PPN-nya 78.000 ya. Kan DPP nilainya 10% kali tagihan biaya tiketnya. Iya, Pak. Iya, ya. Oke, makasih. Ini tak ralat nih. Ya, di sini ini harusnya 780. Oke, nanti kita ini. Ini harusnya 7 juta. Nanti kita rubah. Oke, makasih Mbak Ismi ya. Oke, yang lain tolong dirubah ya. Untuk ini aja, untuk yang dapat dikreditkan ini, jadi dikurangin 708.800. Makasih, ini nih perlu kritis yang seperti ini. Termasuk berarti kalau yang ini, tapi kalau apa namanya? Yang tidak dapat dikreditkan, yang ayo jalan itu juga bisa menggunakan DPP nilai lain. Kalau itu termasuk tiket perjalanan wisatanya. Yang tanggal 5. Oke, lanjut ya. Sekarang ada prinsipnya tahu ini. Kemudian ya. Saya bertanya, Pak. Mengenai tadi yang pajak keluaran, Pak, yang mengenai sumbangan itu perhitungan DPP-nya bagaimana ya, Pak ya? Itu tanpa sumbangan ya, yang sumbangan. Tanpa margin. laba, tanpa margin. Yayasan Anak Hebat ya. Berarti berarti DPP-nya bukannya 80% harga, Pak. Maksudnya PPN-nya berarti 8%, PPNBM-nya 32%, tidak seperti itu, Pak. Harga ini kan satu buah mobil. Harga jualnya DPP-nya berapa itu? DPP kan diberitahu harga sudah termasuk margin, PPN, dan PPNBM. Ya, berarti kalau di logika saya, Pak, harga jual itu kan selalu 100%, Pak ya? Berarti ya, tapi kalau harga jual 100% itu sudah termasuk margin. Kalau pada ya, umumnya. Tapi kalau untuk ke yayasan dikurangin 20%. Iya Pak, berarti DPP-nya kan 100 kurang 20, 80%. Saya dapat hitungan angkanya nggak bulat, Pak. Berapa? Nggak mungkin. Kalau ini harusnya bulat itu. Yang 450, 45 itu 80 itu. Coba dibagi. Jadi PPNBM-nya kan 32 berarti. 32%. 40% dikali 80% kan ya? Ditambah 10% dikali 80%, ditambah 20%, ditambah 80%. Itu hasilnya 800 yang ada di soal. Pertanyaannya kan DPP berapa, yaitu nilai 80%, PPN berapa, 8%, PPNBM berapa, 32%. Bukan seperti itu, Pak. Kamu berapa DPP-nya? Saya DPP-nya sebentar. 462.857.143, Pak. 4 berapa? Seharusnya di bawah 45 berapa? Kalau kamu pakai itu. 462.857. Malah lebih besar. Malah lebih besar DPP-nya. Ya, itu hitungannya begitu, Pak. Kalau saya pakai cara yang tadi saya sebutkan. Nah, sekarang kalau DPP aja, kalau misalnya itu termasuk margin aja 450. Kalau misalnya, seharusnya kan di bawahnya itu kalau pakai dikeluarkan dari 20%, seharusnya malah di bawahnya 460 dong. Ada yang perhitungan yang lain lagi nggak? Enggak sih, Pak. Kalau 450 juta ini saya ngerti. Jadi harga jualnya 120% include margin gitu ya, Pak ya? Itu justru itu kan udah bukan Pak ya, bukan dong Mas. Itu udah 100%-nya. Berarti kan Anda kurangin di per 120. Kita nyari DPP umumnya dulu. Iya. Ya. Kalau dibedah secara matematika
Itu DPP 80% itu Bukan 80%, malah 100% ya. bukannya harga jual itu 100%, Pak. Hah? Harga jual itu kan sudah plus margin. Itu 100% kan, Pak? Ininya. Jadinya mencari DPP-nya adalah 80% dari 100% itu. Kalau misalnya gini, ini umpama nggak ada PPNBM misalnya ya, harga jualnya 110, ya, harga jual mobil itu 100, ditambah margin 120, ya, berarti 120 berapakah harga pokoknya? Berarti berapa? Berarti 800. Misalnya nih 100, saya pengen marginnya 110. Nah, misalnya kan gitu, kita jual umum ke umum itu 110, misalnya gitu ya. 110. Iya, marginnya berapa itu? Berarti kan saya di dalam 110 jual umum. Ternyata harga pokok saya itu cuma 100. Berarti baginya gimana? Bukan dibagi 80, bukan dibagi 90, tetapi dibagi per 110. Itu kan bentuk harga, Pak. Kalau seperti itu berarti emang marginnya 10% kan? Berarti Iya, 9. sama. Coba kamu bagi 90%. Sama nggak? Ya beda kan? 10% dari HPP. Iya. Berarti harga Harga jualnya pokoknya 100%. 100. Harga pokoknya 100 nih. Saya jual ke kamu 110. Ke yayasan 100 kan umum. Ya, tetapi karena ini yayasan kita jualnya adalah pada umumnya di dalamnya termasuk margin 10% asumsinya. Berarti kan kita nyarinya kan per 110 kan DPP-nya. Benar nggak? Bukan dibagi 90 kan? Dibaginya 90. Iya, benar. Iya, ya udah. Nyari angka yang bulat aja lah, nggak usah ribet. Oh, iya. Oke. Ya? Pak, sama bertanya mengenai soal tanggal 20 itu. Tanggal berapa? Menjual mesin tanggal 20. Ya. Oke. Menjual mesin itu pada saat pembelian kan sudah sudah dibebaskan ya. Dari Cuma mana di soal disebut karena dia mesin barang strategis, Pak. Yang saya tanyakan di kalimat soal kan dibilang harga pembelian 5.280 termasuk PPN. Nah, itu artinya 5.280 ini termasuk PPN itu ya, tapi emang pakai 110 lagi. Kayak tadi hitungannya. Oh gitu ya? Iya. Oh iya. Baik, Pak. Sama-sama tadi. Terima kasih, Pak. Yo. Ya. Oke. Terus oke, kita lanjut sekarang ya. Ini udah jam, kita masih waktu 10 menit lagi. Jasa tambahan ini. Ada tambahan. Tolong sekarang dibaca lagi siapa namanya nih? Christine, Paulina. Christine. Iya, Pak. Jadi untuk data tambahannya nomor 1 ya, Pak? Iya, kita masuk ke AB ya. Yang nomor 1 itu soalnya entitas memiliki kompensasi bulan lalu sebesar Rp16.540.000. Nah, ini masuk ke SPT Induk, Pak. SPT? Induk atau AB? Sebentar, Pak. Aku lihat SPT-nya. Jangan langsung ke induk dong. Kalau kompensasi itu dimasuknya di AB. Nih, Anda baca tuh poin 3. Perhitungan PM yang dapat dikreditkan. Iya, Pak. Di kolom B1. Jadi langsung ke induk itu termasuk ada latihan kita. Ya, masuknya di kemarin ada juga penghitungan kembali pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan awalnya. Itu juga seperti itu ya. Masuknya di AB ya, AB B1. Ini 16.500.000. Terus lanjut lagi.
Si siapa nih? Ini kemarin kita udah ini Tita, Agnes, Farah udah yang belum Galang, Galang. Baik, Pak. Ya. Untuk data tambahan nomor 2 ya, Pak. Jadi membeli 10 buah genset senilai total 1.320.000.000 termasuk PPN pada tahun 2018. Nah, mulai digunakan sejak Januari 2018. Pada tahun 2018 telah dikreditkan sebesar 30 juta. Berdasarkan hasil laporan manajemen, biaya dan operasional diketahui senilai selama 2018, presentasinya untuk triwulan 1 sampai dengan 4, 85%, 80%, 85%, dan 90%. Kita diminta untuk menghitung dan membuat kertas kerjanya. Jadi yang pertama itu... Kamu share aja, bisa nggak nge-share? Saya pakai HP, Pak. Oh yaudah, nggak apa-apa. Ditunjukin aja, tunjukin sini, tunjukin hitunganmu. Hitungannya, Pak? Kamu sekarang pakai HP atau ini? Zoom-nya pakai HP ya? Iya. Oh yaudah, sebutin aja kalau gitu. Jadi ini kan karena termasuk PPN, kita cari yang tidak termasuk PPN-nya, Pak. Nanti kita dapat berarti 120. 1,2 M. Ya, 1,2. Terus PPN-nya 120 juta, Pak. Ya. Untuk ini karena dia BKP selain tanah dan bangunan, nanti masa manfaatnya jadi 4 tahun, Pak. Ya, dibagi 4. Terus? Dibagi 4, 120 juta dibagi 4, jadi 30 juta. Terus kita mencari yang tadi masa produktifnya itu kan ada 4 itu selama triwulan 1 sampai dengan 4. Nanti kita cari rata-rata. Rata-rata. Ya per triwulannya itu. Jadi persentase. Dapat nilai 85%. Terus 30 juta dikali 85% itu hasilnya 25,5 juta. Sedangkan menurut soal tadi itu sudah dikreditkan 30 juta, Pak. Jadi ada kelebihan 4,5 juta. Itu kita masukkan ke AB bagian 3 yang nomor 3 itu, Pak, hasil perhitungan kembali. Itu harusnya negatif 4,5 juta, Pak. Ya, oke, ya udah. Nanti hitunganmu tolong kalau ini di screen di share di itu ya buat teman-teman ya di grup ya, khusus kamu ya, khusus untuk si siapa namanya Galang, tolong hasil perhitungan ini karena penting biar teman-teman tahu, tolong di screenshot, kamu share di chatting atau di grup WA sekarang ya. Ya Pak, siap. Oke, ini kita sampai 9:10 ya. Nah, sekarang udah selesai. Ini nanti kita di induknya, ini tinggal kita pindahkan aja. Kalau ini kan sudah ada nih, PPNBM yang dibungut sendiri ini hanya 01, 04, 06, 09. Ya. Kemudian ditambah lagi penyerahan dipungut sendiri. Terus penyerahan yang dipungut 02, 03, 07, 08 yang dapat dikreditkan. Nah, sekarang kita pindah ke induk ya. Gampang ya mindahinnya ya. Kalau udah tolong di-capture nih yang Anda ini ya, tolong di-capture aja ya. Saya nggak akan berikan ini ke kalian ya. Di-capture aja. Terus ini untuk induknya sekali lagi ini ekspor rekapan A1, kemudian 1. Nah, inilah yang dipungut sendiri ini yang sangat penting ya. Yang kode faktur pajak 01, 04, 06, dan 09 aja ini yang masuk. Ini ternyata kan ada yang dibunggung juga kan. Nanti masuknya di 5 kan termasuk yang penjumlahan yang dibunggung. Jadi ini kan jumlahnya 505 itu kan dari 130 ditambah. Terus
Oh ya, untuk PM-nya tadi dikurangin tadi ya, jasa yang tiket Garuda tadi ya. Ini tolong Anda sesuaikan sendiri aja. Yang untuk PM yang dapat dikreditkan ini ya. PM yang dapat dikreditkan lagi, ini karena saya sudah PDF, nanti teman-teman kurangin dengan yang apa namanya, dimasukkan tadi, yang DPP nilai lain tadi, yang untuk pajak masukannya aja. Izin bertanya, Pak. Oke, terus ini kita KMS apa nih ya? Ini PM-nya, ya ini Pak dikurangin tadi DP nilai 800-an sekian tadi. Harusnya 87. Izin Terus, bertanya, Pak. Iya, silakan. Terkait yang ini, Pak, yang tiket tadi, Pak. Saya baca di DP yang tiket Garuda, Pak. Itu bukannya itu yang saya tahu itu biru, Pak. Dia jadi misalnya kalau yang sepemahaman saya itu biru, Pak. Jadi dia itu berupa misalnya kayak badan travel kayak gitu, umroh atau paket wisata gitu, Pak. Itu gimana, Pak? Atau masuk DP penilaian atau masuk ke B2, Pak? Gimana? Yang tiket pesawat Garuda tadi, Pak. Itu kan tadi untuk yang terakhir kita masukkan ke B3 karena kita asumsinya itu DPP nilai lain dan juga itu DPP nilai lain, Pak. Yang DPP-nya 10%. Tapi setahu saya yang DPP nilai lain itu Pak, ini Pak, ada tujuan khusus ya Pak, misalnya pakai tour, paket wisata, atau paket umroh Pak, atau semacam biro travel perjalanan Pak. Itu biro Pak, bukan Bentar, saya cek yang ya. kita bahas ini Pak. Itu bagaimana? Bentar. Di sini saya perlu ini ya, saya ini kan ya, PPN. Oh iya, yang ini saya buka ya, DPP nilai lain untuk DPP nilai lain tiket. Sebentar ya, saya tak masukin absen kalian dulu sebentar. Kita bisa lanjutkan karena saya harus nutup kuliah. Nggak apa-apa ini ya, untuk dikit. Sebentar nih, saya perlu mana tadi absen kota. Ini hadir, bentar. Saya harus nutup absen ini sebelum jam 1 menit. Hadir. Tolong yang lain pendapat dulu, cari DPP nilai, di share-nya itu di DPP nilai yang bunyinya apa, tiket atau perjalanan dinas. Tolong dibacain. Dasar hukum yang terakhir. Waduh, udah selesai otomatis. Ya, saya terlambat meng-close kuliahnya. Ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa, saya pakai manual. Halo? Ini DPP nilai lain ya. Jasa biro perjalanan, agen wisata, jasa pengiriman paket, jasa pengurusan transportasi. Jenis transaksi ya, PPN 10% dari biro perjalanan.
Jasa pengiriman paket, jasa ini. Ya, makasih nih. Barusan siapa yang tadi yang nanya? Halo? Halo? Oh, Johannes. Ya, ya. Tolong ada yang berargumentasi nggak? Ini saya lagi buka DPP nilai lain. Ya, DPP nilai lain itu bukan untuk tiketnya ya. Berarti adalah untuk perjalanan dinas ya. Berarti yang kita ralat adalah yang ayo jalan. Kalau misalnya yang tidak di ini. Tapi kalau harga tiketnya masih 10% ya. Tolong dibaca. Halo. Nah ini saya jadi ke rancu juga ya. Halo. Ada pendapat lain? Ya. Berpendapat Pak. Ya silakan. Yang Garuda jadi benar. Itu kan 10% kali ini ya benar ya. Teman tadi sudah benar ya berarti ya. Silakan. Yang Garuda tadi kan Pak. Yang bayarkan direkturnya, direksinya, direktur. Otomatis faktur pajaknya itu atas nama direkturnya itu dong Pak. Ya. Jadi enggak perusahaannya. Jadi masuk ke B3 gitu Pak. Enggak, itu tadi tetap kan udah perjalanan dinas. Ini kita nggak masuk ke situ. Kita sekarang DPP lain atau tidak itu loh. Kalau itunya sudah close ya, itu boleh dikreditkan, itu masuk B2. Itu masuk B2 karena tujuannya pemasaran. Sekarang DPP-nya 10% kali 10% atau dari itu kali 10. Anda cari nih contohnya nih. Cari tiket Garuda. Ya silakan. Itu karena benar-benar nih langsung kalikan 10% tiket Garuda. Kalau menurut saya untuk DPP-nya itu tetap 7.800.000 Pak. Terus nanti PP-nya itu dikali 10% karena di sini kata-katanya biro perjalanan itu adalah badan usaha yang menyelenggarakan usaha perjalanan yang bertindak sebagai perantara dalam menjual atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan. Bukan langsung ke Garudanya. Tapi dia melalui perantara dulu, Pak, baru ke Garuda. Ya. Oke, ini ya teksnya. Nah, ini sudah ada. Saya lagi nyari tiket Garuda. Ya, tiket Garuda. Itu benar. Jadi langsung kali 10% ya. Bukan kali DPP lain. Tapi kalau yang travel pakai DPP lain. Ini saya lagi share tiket Garuda. Ini saya lupa ya share-nya ya. Teman-teman mana nih? Nggak apa-apa nih. Ini saya share ke yang saya lagi browsing. Ini ya. Jadi di sini langsung pakai menggunakan teksnya itu adalah dasarnya 10% ya. Kalau di Garuda itu munculnya seperti itu. Ini teksnya. Ya. 4.500.000. Lihat ya, lihat tiketnya ya. Lihat tiket ya. Halo? Jawab dong. Dengar nggak? Lihat, Pak. Ya, yang saya share tiketnya ya. Lihat, Pak. Yang saya share tiketnya ya. Jadi udah benar tadi ya. 87 juta benar. Tapi kalau yang travel, yang menggunakan yang travel perjalanan, paket tour, itu yang 10% kali 10%. Oke, makasih. Ya ini kadang-kadang kita lihat tadi karena buru-buru, saya jadi juga agak gagal fokus di sini juga ya. Sudah sepakat ya. Untuk direksi itu untuk perjalanan dinas di B2. Yang kedua, harga tiketnya adalah 87 kali 10% langsung, tidak pakai DPP lain. Tetapi kalau itu paket tour itu 10%. Ya, kalau kita paket tour adalah 10% dari 1% ya, DPP ini adalah 1% dari total tiketnya nih. Ini untuk travel kita bayarnya kalau ke travel ya. Ke travel sebagai paket tour seperti itu. Oke.
Nah, terus sekarang KMS. KMS ya, ini KMS-nya nih sudah saya hitung. KMS-nya berapa nih? Tolong di terakhir nih, ternyata udah lewat waktu saya sampai ini. KMS-nya tolong dibaca sedikit. Yang belum membaca, Robi udah, Joanna udah. Oke, kita penutup dikit. Janatia Princess ini. Yuk, Jin. Ya, ini karena nggak apa-apa, nanti yang belum jelas lagi bisa kita WA. Oke, berarti hitungannya udah benar nih. Hitungannya udah benar. Hitungannya udah benar aja. Oke, terus. Entitas melakukan pembangunan perluasan gudang penyimpanan spare part seluas 4.000 meter persegi dengan rincian biaya di bulan tersebut sebagai berikut. Pembelian lahan 7 miliar, BPHTB 350 juta, biaya pengurusan IMB 70 juta, ongkos tukang 120 juta, mandor 200 juta, dan bahan bangunan 800 juta dari non-PKP. Itu yang masuk DPP yang mana aja? Yang masuk. Yang Ya. masuk itu Hanya apa? tidak termasuk yang pembelian tanah. Pembelian lahan tidak termasuk. Yang termasuk itu ongkos tukang 120 juta, mandor 200 juta, dan bahan bangunan 800 juta. Ya, ini benar ya. Jadi kita adalah dibunyinya adalah total biaya untuk membangun. Biaya untuk membangun. Jadi izin-izin itu nggak masuk AMDAL dan sebagainya. Kalau saya sih nggak masuk. Jadi hanya ongkos tukang. Kemudian mandor. Kan kadang apakah kalau dia nggak ada IMB-nya tidak berdiri nggak kenakan PPN? Enggak. Jadi tetap kita berdasarkan semua baik ada IMB atau nggak ada IMB adalah kena PPN KMS. Maka ongkos DPP-nya adalah ongkos tukang, kemudian mandor dan biaya bangunan totalnya 1, sekian, sehingga 20%-nya adalah 224 atau 22 juta ini. Paling lambat setelah tanggal berapa? Ini kalau Anda kasih tanggal 30 salah tanggalnya. Jadi harus paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Ya, itu. Oke, mungkin teman-teman sekalian kita sudah lebih waktunya 19 jam 9 lebih 18. Saya cukupkan. Nanti kalau masih yang kurang jelas tadi sepakat ya tadi ya yang Garuda aja. Tiket Garuda adalah untuk bidang dinas boleh B2. DPP-nya 10% yang agak tadi lanjut setelah kita baca ulang. Kemudian itu karena tadi membacanya kalau pakai yang pakai paket wisata itu memang DPP-nya 10% kali 10%. Tapi kalau kita beli tiket biasa itu 10% aja. Bukan 1% perjalanan. Saya sudah membaca di DPP nilai lainnya. Jadi sudah sesuai dengan ini. Tolong ini di capture aja teman-teman ya. Ini untuk ya. Ini kok yang di gunggungnya belum masuk ya yang dapatnya. Izin Pak. Iya itu ini ada salahnya juga nih kayaknya. Penyerahan yang harus dipungut sendiri kan ditambah yang tidak dipungut ya, yang digunggung nih. Ya gimana? Itu tadi Pak yang keterangan yang membangun sendiri itu bahannya saya baca dia dari non PKP Pak. Dia kalau dari non PKP bukannya dia nggak bayar PPN ya Pak? KMS. Ya, pokoknya kalau di itu seluruh total biaya. Kita misalnya di situ termasuk ada PPN atau nggak ada PPN, total seluruhnya aja. Kan kita kadang beli kaca, ada PPN-nya. Beli bambu nggak ada, beli pasir nggak ada.
Jadi di total biaya aja. Kita abaikan ada PPN, ada nggak non PPN, ada beli penjual BKP atau non BKP diabaikan. Jadi total biaya aja, Mas. Ya. Oh, iya, Misalnya itu kita beli toko, di dalamnya ada PPN 120. Masukin aja 120 tuh. Misalnya 1 miliar tambah 20, jadi 1 miliar 20. Gitu ya. Kan penyerahan kan kita beli ada pasir yang tidak, ada bambu tidak kena. Kita beli besi ada PPN-nya. Jadi kita abaikan aja, mau beli dimanapun ada total biaya. Mau di warung sebelah itu total biaya. Mandor pun kan upah tukang kan juga non PKP, Mas. Gitu ya. Justru kita adalah ekualernya seperti itu. Oke. Ini saya juga ya. Ini yang dipungut sendiri ini kan ada yang digunggung nih. Ini seharusnya salah nih, 550 ditambah 130. Ininya, angkanya nih. Ya. Ini sudah kesebar ke seluruh kelas ya. Ini seharusnya ditambah yang digunggung. Saya telah ngecek nih. Ditambah yang digunggung. Tolong dibetulin aja. Ya, 550 tambah 130. Karena yang digunggung itu termasuk penjualan yang harus dibayar sendiri. Dikurangi kredit pajaknya kan 195. Ya, jadi ini tambah 130 kurang bayarnya ditambah ini 310 tambah 130 410. 440. Ya, saya ralat ya. Ini penyerahan yang digunggung itu termasuk penyerahan yang harus dipungut sendiri. Ininya salah nih, induknya. Nah, ini perlunya kita diskusi. Saya meskipun untuk menyampaikan seperti ini kita ralat ya. Tolong ditambahin ya semuanya ya. Oke, sekarang saya harus masuk ke kelas lain. Saya cukupkan sekian dulu. Nanti yang kurang jelas silahkan WA ke saya. Nanti saya jelaskan. Kalau lebih detail nanti saya voice record. Akhirnya saya cukupkan sekian dulu ya. Teman-teman sekalian, ini next to know juga. Anda silahkan belajar SPT PPN 107 put. Itu kalau ke pemungut kan 02 semuanya. Anda baca sendiri aja. Ya, untuk pemungut silahkan baca sendiri 107 put ya. Oke, dengan demikian saya cukupkan sekian dulu karena saya harus masuk ke kelas lain. Jika kurang jelas Anda bisa menggunakan WA. Boleh di WA grup aja pertanyaannya biar teman-teman yang lain tahu ya, nggak masalah. Atau kalau mau malu ya japri ke saya. Oke, Mbak Brenda dan teman-teman semua, Ivan Grace, Arif dan semuanya kita cukupkan sekian pertemuan kita kali ini. Jika kurang jelas sekali lagi silakan pertanyaan di grup biar teman-teman yang lain tahu. Nanti kalau jawaban saya takut tadi juga ada yang keselip ya. Bisa saling mengoreksi. Makasih Mas Oir sudah memberikan masukan beberapa teman-teman. Ya ini tujuannya kita diskusi terakhir ya. Ada saya juga tadi sempat salah mengenai DPP nilai lain yang Garuda tadi. Saya sudah browsing adalah ini semata-mata dulu tiket bukan paket tour, jadi dia tetap DPP-nya adalah 10% kali harga tiket. Oke, saya cukupkan sekian dulu. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Om Santi, Om. Alif ya, mau pindah kelas. Oke, selamat beraktivitas. Salam sukses. Anda harus minimal nilainya A minus. Nah, harus ya 80 ke atas. Syukur-syukur A plus semuanya. Amin ya. Ya, Anda penting kertas kerja tolong dilampirkan. Kertas kerja tolong dilampirkan. Kertas kerja dilampirkan. Ini sugesti saya. Kalau kita ketemu saya hipnosis kalian ya. Oke, assalamualaikum. Dadah. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak.